Gini, ini kan kita untuk apa ya, tugas menghadap Allah. Ya, Masa dibohongin Allah kan gitu. iya ya. Itu kan saya bilang, ini Mhm. Tuhan dibohongi. Ini uang suci tapi jadi bisa haram ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Mas Agus Pambagio. Wah, Terima kasih undangannya. ke Unpacking Indonesia. Keren juga ini studionya. Hah? Kita kan banyak belajar aja dari Ja. yang sudah senior kan. Oh, ini. Ada yang sudah senior itu kan Akbar Faisal ya. Kemudian siapa lagi? Refli Harun. Yang saya sudah pernah ke studionya. Mas Agus ini mengambil studi khusus tentang lobis ya Iya. di Washington ya. Ya, dan di Uni Eropa juga. Ya di Uni Eropa. Jadi luar biasa. Sebenarnya kalau kita lihat baik pemerintah ataupun partai-partai politik termasuk sebenarnya DPR itu harus menggunakan jasa ilmu yang dikuasai oleh Mas Agus. Iya, Kalau di Amerika kan lobis itu penting. betul. Ya, sebelum orang masuk kemana-mana kan lobby dulu. Betul. Dan itu dibayar mahal. Iya, Kalau di sini pelobi itu gratis. gratis. Mas Agus ngerasain itu ya. Ya, gratis Sebagai kita. pelobi itu gratis. Ya, karena kawan semua. Kawan semua. Nah, itu persoalan. Padahal kita menggunakan pikiran kita, Iya. studi kita, Iya. kemudian baca buku segala macam. Kalau enggak bagaimana kita mau jadi Iya. konsultan kan gitu Mas ya. Nah, tapi itu luar biasa lah. Insya Allah ya Tuhan yang balas lah. Amin. Kita kan akhirnya seperti itu kalau kita mau menolong orang ya Mas. Ya, Ya Mas Agus, kalau berhadapan dengan Mas Agus Pambagio, itu pasti kita bicara soal kebijakan Kebijakan publik publik. dan pelayanan publik. ya. Ya, itu pasti nggak lepas dari situ. Nggak mungkin orang Udah nasib suratan saya tuh, ya, garis tangan. ya kan? Walaupun banyak teman-temannya atau aktif dalam dunia politik, orang tetap nanyanya persoalan kebijakan publik. Nah, kita melihat bahwa persoalan publik kita ini kan sekarang nih banyak sekali ya. Betul. Kemudian keterbukaan informasi misalnya itu kan juga kemudian keterbukaan bentuk-bentuk pelayanan yang kadang-kadang tidak tersampaikan informasinya kepada masyarakat, kepada publik. Dan ada juga sebenarnya informasi yang disampaikan tapi dipaksakan kan gitu. Sehingga publik ini menyerah. Tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisi, nah dia harus akhirnya menerima kondisi apa kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi ataupun pemerintah. Karena pemerintah ini kan yang melayani dan membuat kebijakan. Ya. Sementara rakyat itu kan menggunakan kan. Ya. Tapi kan sering sekali sebagai pengguna sarana publik ini, rakyat kan sering kita lihat masyarakat dirugikan. Betul. Ya, di sana sini ada juga yang bagus lah. Tapi kan yang kita ini mau koreksi apa yang kita lihat memang belum sepenuhnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, salah satu Mas misalnya gini, mungkin bisa ditampilkan dulu ya persoalan haji ini Mas ya, supaya lebih jelas. Nah, itu kan Menteri Agama mengatakan bahwa perjalanan ibadah haji itu 2023 akan naik 69.193.734 rupiah. Ini kenaikannya. Ya. Ya. Nah, kemudian ada protes keras dari publik atas kenaikan ini yang lebih dari 50%. Padahal tahun 2022 sampai 2018 itu hanya 39.886. Betul. Gitu kan. Kan artinya sama kondisinya kan 2022 itu kan kondisinya selesai Covid juga. Ya, tapi kenapa 2023 naiknya terlalu luar biasa?
Coba selanjutnya. Nah, menurut Menteri Agama ini kenaikan ini ya karena biaya yang dibebankan langsung kepada para jamaah yang akan dipergunakan untuk membayar biaya penerbangan. Padahal biaya penerbangan itu kan antara 2022 dengan 2023 saya kira sama ya. Gitu, paling naik sedikit lah gitu. Kemudian akomodasi apa ada kenaikan yang signifikan misalnya. Biaya hidup juga begitu, masalah visa hingga layanan masyair. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini nanti Mas Agus lah yang menilai ya, apakah pantas ini kenaikan yang sampai sebesar ini gitu. Dana tabungan haji sekarang itu sekitar 5 triliun ya. Jadi kalau kenaikan 69 itu kan berarti ada kenaikan 2 kali sampai 3 kali lipat, bisa 15 triliun dana tabungan haji itu. Selanjutnya apa perkembangannya? Nah, kita lihat nih Mas. Tahun 2017 ongkos orang naik haji itu 34.890.000 rupiah. Kemudian 2018 itu tetap sampai 2021. Yaitu 35.235 rupiah 235.602 rupiah. Sampai itu sama tuh. 2018 tidak naik, 2019 20 sampai 21. Dua-dua naik sekitar 4 juta ya, 4 juta setengah. Menjadi 39.886.000. Nah, sementara 2023 tadi sekitar 96 juta. Oh, 96 itu kenaikannya, Mas. Oh, iya. Jadi 96 juta. Jadi kita bayangkan nggak logik juga kenaikan ini gitu loh. Nah, jadi di sini kan sebenarnya makanya lembaga-lembaga pengawasan ya kan institusi pengawasan apakah namanya KPK, apakah ya termasuk kepolisian, kejaksaan, semuanya ini bisa turun ini. Ngecek ke lapangan, benar nggak ini angka ini gitu loh. Nah, dulu kan sudah ada Menteri Agama yang sempat juga masuk penjara. Ada dirjen juga. Ada dirjen juga, karena padahal dengan biaya di bawah itu mereka sudah bisa mendapatkan keuntungan pribadi gitu ya. Nah, kita mengharapkan ini tidak mencari keuntungan pribadi ya. Apakah betul-betul real seperti itu? Nah, nanti biarlah lembaga-lembaga itu yang menilai. Tetapi kan kita ini ingin melihat dari segi kebijakan publiknya, Mas. Ya. Apakah pantas atau tidak gitu. Ya. Ya, Mas Agus. Ya gini, pertama memang saya dari awal agak ragu, kok tinggi sekali. Ya maksudnya hitungannya penerbangan, hotel dan sebagainya. Betul tadi Anda sampaikan bahwa tidak signifikan sepertinya. Kita lihat saja contoh minyak untuk pesawat Aftur. Itu sudah turun. Yeah. Harga crude oil North Sea aja sudah di bawah 180 sekian. Artinya kan itu turun. Nah, dan juga yang lainnya hotel juga tidak sebegitunya. Saya dengan tadi sempat disebut Undang-Undang 14 soal kebebasan informasi tadi publik. Ya tentu kita tunggu angka itu dari mana. Kan tidak detail. Tadi kan hanya Menteri Agamanya menyebutkan angka total. Nah itu komponennya apa aja disampaikan. Sehingga nanti bisa kita kritisi kan. Kan kita gampang cari di mana lah di internet harga tiket Jakarta Jeddah bolak-balik berapa. Ya kan apalagi kalau haji gitu kan rombongan besar. Pasti kan si airline juga memberikan diskon. Iya. 10 orang aja diskonnya besar. Kan itu kan mereka bersaing. Sekarang Garuda sudah hampir nyaris tidak ada penerbangan. Ada sih sedikit sekali. Kan diambil oleh swastanya di sini, oleh penerbangan asing. Nah, jadi maksud saya, angka itu dari mana? Jadi tolong sampaikan ke publik, itu angka dari mana? Rinciannya. Kan ini uang kita perlu setorkan, kan kita perlu tahu buat apa. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua kan orang ada yang menunggu naik gaji 10-15 tahun yang lalu. Dia jangan pakai apa? Nambah nggak? Kalau dulu dia bayar cuma 20 juta misalnya. Sekarang jadi 90, terus suruh nambah. Kalau dia berangkat tahun ini atau tahun depan. Nah, itu juga pertanyaan yang belum dijawab. Saya sempat juga berkomentar bahwa kita tunggu detailnya. Nanti kita baru
bisa sampaikan. Kalau sekarang kan Iya. kira-kira Iya. apa ini gitu. Nah, ini kebiasaan pemerintah sekarang bahwa kalau mengumumkan sesuatu itu tidak lengkap, ya kan? Kemudian juga DPR-nya agak tidur. Biasanya tidak komentar dia. Ya katanya DPR ini akan memutuskan ini dan sebagian besar sudah setuju. Setuju. Nah, itu dia kan. Tanggal 17 Februari nanti. Oke. Nah, itu kan aneh. Kan DPR biasanya adalah mengcounter apa yang sudah disampaikan pemerintah. Ya. Kan kalau ini urusannya dengan kebijakan undang-undang kan tentu harus izin DPR, kita Ya. RDP kan gitu kan. Anda tahulah itu. Nah, tapi ini kok semuanya nurut. Nah, ini kan tentu menambah apa ya? Buruk prasangka yang sebenarnya tidak boleh dari kita kan. Yang kita khawatirkan ada kenduri berjamaah Nah, lagi. ya kan, itu. gitulah. Karena gini, ini kan kita untuk apa ya? Tugas menghadap Allah. Ya. Masa dibohongin Allah kan gitu. Iya, ya. Itu kan saya bilang ini Tuhan dibohongi. Iya. Ya, alasannya apapun, nah tolong sampaikan saja. Seperti apa angka itu di mana? Ya, kan biasanya tempat tinggal itu jauh loh, beda dengan yang plus kan tinggal nyebrang. Iya. Di Nabawi, di mana kan, kalau ini kan biasanya jauh. Iya. Sehingga sholat subuh sampai nanti Isya nggak pulang. Nggak pulang kan? karena Itu jauh. Dia. Ya, transportasi susah Ya, ya. itu dia. Ya pas-pasan lah. Mm-mm. Habis itu kenaikan 96 juta ini juga belum tentu akan terjadi peningkatan pelayanan. Iya, dan lagi kan katanya resesi dunia. Ya, jangan ditanu lah. Ya. Ini kan kewajiban bagi umat Islam untuk satu kali. Ya diatur. Kalau tabungannya 5 triliun itu untuk apa? Ya kita kan juga. Ya, ada satu hal yang tidak logik dikatakan karena harga rial itu jatuh dibandingkan dolar. Kita kan sebenarnya kan kita di Kita sini bayar rial aja. bayar rial kan? Iya. Ada masalah sebenarnya. Ada masalah. Ya, jadi itu bisa jadi problem ini memang kita mengharapkan DPR ini jangan cepat-cepat memutuskan atau menyetujui. Tanyakan detailnya. Kita tuh Iya. saya penasaran detailnya apa gitu. Nah, baru nanti kita debat lagi. Nah itu artinya informasi publiknya nggak sampai. Informasi yang Betul. undang-undang yang sudah ditandatangani oleh presiden ini, ya kan? Nggak nyampe. Nggak nyampe kepada. Kan untuk makan. Mereka kan tender biasanya untuk di sana. Hotel juga. Ya. Ya kita lihat owner estimate-nya berapa ini barang. Ya. Gitu. Ya itu jadi kemudian kita bandingkan dengan Malaysia ya Mas ya. Ya, Malaysia Misalnya berapa? Kita bandingkan dengan Malaysia. Itu biaya haji kita ya kan masih mirip dengan yang sekarang. Reguler itu kan 69 juta. Iya. Kalau 2023 nanti kan. Ya. Kemudian biaya haji di Malaysia 223 34 74 juta, disubsidi 62,13 juta. Kemudian biaya haji khusus di atas 135 juta, ya. Kemudian biaya haji non kelompok B40 ini, yang B40 ini maksudnya yang pendapatan di bawah 17 juta. Jadi mereka ongkos saja 45,80 juta, disubsidi 50 juta. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa kemudian biaya haji penetapan pemerintah tanpa subsidi 98,89, kemudian Malaysia 100,87, tapi subsidi Malaysia kan lebih besar. Ya, 60-an. 62 juta, kita 29 juta. Jadi praktis lebih murah Malaysia. Ya. Nah, kenapa? Subsidi itu kan bisa diambil dari dana tabungan haji juga yang sudah triliunan rupiah gitu loh. Nah, jadi mudah-mudahan nggak masukin di KSO itu yang bermasalah itu. Saya khawatir uangnya ada nggak sih yang 5T itu? Katanya ya kan? ada pinjam sana, pinjam sini, ya, taruh kan di investasikan bank. sana, gitu-gitu kan. Ya. Nggak apa-apa sih kalau uang itu memang mau diinvestkan, asal untungnya jelas, transparan, kemudian kembalinya ke jemaah. Jemaah. Jadi inilah problem kita ya. Dengan gini kan Mas, kalau saya lihat jangan kita memanfaatkan keterpaksaan orang kan gitu. Artinya orang ini kan dengan haji, karena dianggap haji ini adalah wajib bagi yang mampu, maka kita memanfaatkan hukum agama wajib ini dengan kita naikkan berapapun. Ya. Mungkin kalau dibicara orang ada yang mau bayar 600 juta kok, gitu kan? Ya. Ada. Nah, gitu. Nah, nggak usah nunggu kan langsung berangkat hari Ya. ini ya segitu. Nah, tapi kan kasihan kalau rakyatnya harus jual sapi, jual tanah, jual macam-macam karena dia merasa ini kewajiban, dia harus pergi haji. Nah kan itu harus kita pikirkan gitu loh. Betul. Jangan disamakan
dengan yang mampu. Ya, yang mampu masuk khusus saja, terserah dia mau bayar berapa. Ya, Ya kan? Tapi yang standar, yang mayoritas masyarakat jangan umat Islam dinaikkan itu lah. jangan dinaikkan. Ya, Ya, kalau subsidinya aja dibesarin. kalau naiknya 2 juta, 3 juta tuh masih It's logik okay. lah. Misalnya tahun ini 40 misalnya ya, itu masih logik itu, Mas. Nah, jadi kalau kita lihat ini solusinya apa ini, Mas? Ya, kalau saya melihatnya begini tadi, tolong jelaskan per itemsnya itu, kenapa bisa naik sebegitu, untuk apa? Karena masyarakat perlu tahu itu, karena uang dia bayar. Kemudian total si dana tabung haji itu berapa, biasanya alokasinya berapa, ya subsidinya dibesarin saja, enggak apa-apa, karena ini untuk menghadap yang Maha Kuasa kan, sebelum kita dipanggil betul, Ya, kan kita mendatangi ini. Nah, maksud saya yang pengen tahu dari sisi kebijakan, ini angka ini datangnya dari mana? ya, Itu. Ya kalau tadi Anda sampaikan kursnya, kita pakai rial kan ada kurs rial ini ke sana. Apa tabungan kita dolar kan kita juga ya, kita nggak tahu ya boleh saja diinvestasikan kan ya, tabung haji itu silahkan saja. Tetapi ya. kan intinya tadi. Jadi kalau Malaysia saja menggunakan subsidi buat masyarakatnya, kenapa kita enggak? ya. Gitu. Nah, jadi selain itu ya, ini juga sebenarnya satu hal yang aneh. Ada orang yang berangkat 10 tahun yang akan datang, Ya, tetapi dia harus menabung ya sebesar ini. sebesar ini. Lalu Dan, bagaimana yang dulu? yang dulu. Nambah nggak? Nah. Itu juga nggak jelas. Nah, nggak jelas. Jadi memang kalau kita lihat, ya seharusnya kan nambah juga kan? Ya, harusnya, tapi logikanya. iya kan belum disampaikan sama Menteri Agama. Ya, kalau misalnya tidak ditambahkan, terus bedanya apa? Ya, Dengan artinya dia disubsidi lebih besar atau gimana? Saya nggak tahu, beli tiketnya udah lama, kan nggak tahu juga. Ya kalau kita pun beli tiket lama, misalnya penerbangan pribadi kan nanti disesuaikan. Ya. Ya. Nah, inilah menurut saya memang transparansi ini ya dalam kebijakan dan pelayanan publik ini sangat penting. Ya. Nah, jadi kalau Mas melihat persoalan antri panjang sampai bertahun-tahun keberangkatan jamaah haji kita ini seperti apa? Begini, saya sih kan kita diperintahkan sesuai hukum, misalnya kan 1 kali seumur hidup. Ya. Nah, memang di kita kan banyak suku-suku tertentu yang pokoknya setiap tahun kalau bisa naik haji. Nah, ini pemerintah harus selektif betul. Yang sudah tunggu dulu lah. Ya. Utamakan yang baru sekali atau apa yang belum pernah. Nah, itu selepas itu tidak bisa lagi diatur karena masuk ke ranah privat itu. Nah, ini yang menurut saya kalau soal itu kan kuotanya memang datang dari Arab Saudi. Kita udah minta tambah terus karena populasi kita juga besar. Ya. Nah, kalau itu kita serahkan pada Arab Saudi, berapa bisa dia tampung pada saat musim haji itu. Tapi mau tidak mau yang dari kita mesti diatur lah, karena yang mau banyak, kehidupan sosial juga sudah naik gitu kan. Jadi pasti yang berminat jadi diatur. Cukup sekali dulu, nanti kalau sudah ada, yang mungkin juga nggak akan, cukuplah sekali kan. Saya sekali saja udah. Kalau mau tambah ya pakai yang yang tadi. ONH khusus yang bayar mahal tuh silahkan aja kan gitu. Ya jadi memang ini pun kan yang ngantri-ngantri ini kan rata-rata sekali juga, Mas. Betul. Mereka yang belum pernah pergi haji rata-rata ya. Ya. Saya kira kan ada dokumen dan datanya ya bisa dicek oleh Kementerian Agama sebenarnya. Nah jadi begitu besarnya semangat orang pergi haji di Indonesia ini, seharusnya memang harus lebih diatur ya secara jelas aturannya, prosedurnya, kemudian karena kuotanya terbatas. Ya, kuota kan kalau kita sekarang berapa ya? 200-an. 220.000 barangkali ya, yang itu pun Pak Jokowi terus minta supaya kuota kita ditambahkan ya. Jadi saran Mas untuk perbaikan pelayanan haji ini gimana? Ya, kembali lagi bahwa kita tuh ingin tahu ya, publik tuh ingin tahu sebetulnya cost-nya berapa. Terbuka saja. Ya tentu kan kalau misalnya cost-nya 100, pemerintah sanggup berapa. Ya itu gitu loh. Lalu juga diketatkan tadi soal yang kan sekarang apa sih istilahnya, saya agak lupa tuh. Pokoknya Anda tidak usah menunggu bayar 300 juta berangkat hari ini. Kayak gitu menurut saya itu janganlah.
Karena biasanya yang itu yang ngambil kan yang mampu sudah beberapa kali. Kita kan utamakan masyarakat dulu yang belum pernah, silahkan. Artinya apa? Dikurangi saja yang plus-plus itu supaya pelayanannya lebih bisa dipercepat. Iya. Karena ya itu kan kewajiban sesuai perintah agama ya harus kita laksanakan. Kalau pelayanannya harus lebih baik. Apakah dengan peningkatan itu penginapan haji lebih dekat? Kan enggak. Nah, itu harus dibuat. Kalau itu naik, oke. Berapa jauh? Iya. Ya kan? Dari Ka'bah, dari mana tempat-tempat yang harus dikunjungi wajib itu jauh tidak. Karena umumnya ya kalau yang plus ya pengalaman saya yang plus ya di sekitar situ. Iya. Keluar pintu sudah Iya. ya kan ke Nabawi, keluar pintu gitu-gitu. Jadi nah yang ini jauh biasanya. Termasuk juga wukufnya ya. Wukufnya juga. Wukufnya, Makanya kemudian kan di tenda yang bagus, makanan lengkap gitu. Tapi kan kalau ini jangan terlalu jauh. Jadi perbaikan itu ada tidak? Kalau angkanya 96 tadi dibanding dengan 130-an kan harusnya juga tidak jauh gitu ya. Kita kan saya ingat ya dulu kalau kita pergi haji itu kan di Mina itu ya waktu kemah kita mau jumroh itu kan kita ada Ya, khusus itu. berdiam di situ. Ya. Dulu kan kita paling depan. Ya. Sekarang kita tuh udah pindah ke belakang yang dekat bukit tuh. Kalau ada angin, batu jatuh tuh langsung kena. Tenda. Nah, di depan itu udah Malaysia, Singapura, bahkan Australia yang paling depan itu, yang lebih aman dari angin dan longsor ya. Nah, saya nggak tahu sekarang kita ini karena udah itu lama. dia kan kalau naik apakah bisa menjamin. Jadi kita minta Menteri Agama menentukan ini di mana berapa jauh, berapa lama. Kan itu diberikan kepada umat yang akan kaji, tapi kan tidak terbuka jaraknya dari sekian penginapan A, B, C, D di mana. Kalau jauh, naiknya segitu mahal menurut saya menjadi tidak manusiawi. Iya. Itu yang mesti di satu sisi harus tadi terbuka. Kedua, jelaskan pada publik di mana dia akan ini, berapa jauh. Gitu kan, karena kan kita banyak yang sudah usia lanjut juga. Kalau jauh, pengalaman saya waktu naik haji tahun 2000 berapa itu, 2000 awal itu, ya jauh ininya, tempatnya itu jauh sekali. Jadi mereka harus sholat dari subuh sampai nanti baru kembali bawa makan gitu. Nah jangan gitu. Jadi orang itu ke sana juga supaya tidak cepat. Kan banyak yang sudah lanjut segala macam. Jadi jaminan-jaminan itu diperlukan. Kalau angkanya seperti itu mesti clear betul itu. Ya ini kan artinya apa? ONH plus. Ini kan hampir sama dengan 96 juta itu kan hampir sama dengan sama dengan ONH plus ya. Iya. Nah orang akhirnya berpikir, saya naik plus aja lah. Daripada nunggu puluhan tahun nggak jelas. Gitu loh. Itu perbedaan yang regular plus sama yang super plus atau apa, itu dipertegas lah menurut saya. Ya. Dan juga dibagi yang ini, kan yang banyak masyarakat yang umum, yang biasa regular itu saja diperbanyak, sisanya terbatas. Karena itu biasanya sudah yang kedua, ketiga, atau ya dia mampu lah, ya silahkan saja. Memang kuota itu terbatas ya. Saya sih juga tidak tahu bagaimana cara minta kecuali langsung berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi. Nah itu negosiatornya harus jelas. Karena memang kebetulan negara-negara Islam ini kan seperti Pakistan penduduknya juga banyak ya. Ya. Kemudian Iran itu juga penduduknya banyak ya, di atas 100 juta. Belum Afrika sana itu Somalia dan sebagainya. Ya, jadi memang dalam satu kondisi jutaan orang itu, nah itu memang pemerintah Arab Saudi mungkin agak merasa repot melayaninya gitu ya. Apalagi dengan berbagai karakter orang yang belum tentu sama dan bisa diatur dalam satu aturan yang sama. Setiap tahun penginapan juga terus bertambah itu. Ya. Terus bertambah. Makanya saya sih penasaran mau WA Pak Menteri, saya belum sempat mau tanya nih, apa sih kriterianya? Itu ya. Sampai bisa kita diyakinkan, oh ini karena mahal sekian, karena ini karena dekat, karena harus sewa kendaraan atau apa gitu, tapi berapa? Bener nggak? Nanti kan kita bisa cek kawan-kawan yang ngurus itu, bener nih harganya sekian-sekian gitu. Iya. Itu aja. Ya jadi ya kita kan mengharapkan gini, orang ibadah itu dengan suasana tenang. Ya tidak ada suasana menggerutu ya. Ya memang semua orang dianggap harus ikhlas. Tetapi kalau kondisinya dia merasa tertekan, bagaimana dia harus ikhlas? Kan nggak mungkin orang nerimo
Ya. apa adanya kan, Iya. gitu. Iya. Nah, artinya pemerintah memang punya tugas dalam hal pelayanan haji dan pelayanan yang lain, Ya. itu memang kan harus membuat suasana hati dan kondisi Gembira, khusyuk masyarakatnya gitu ya. kan. Kan kalau jangan-jangan itu pergi haji pakai utang gimana? Ya Kan makanya. kita nggak tahu juga. Nah, Itu kan ya tidak disebutkan di Al-Quran atau apa, nggak ada. Tetapi kan orang berusaha, kan itu Iya. salah satu usaha manusia untuk pergi haji. Nah itu juga perlu. Jadi clear sajalah pemerintah. Kalau memang harus naik semuanya, kita lihat, oh, oke, mau bilang gimana. Tapi yang sudah bayar, yang itu juga perlu. Ini uang suci tapi jadi bisa haram ini. Gitu. Ya karena salah pengelolaan ya. Ya. Gitu. Oke Mas, kita coba bicara sedikit nanti mengenai soal kebijakan dan pelayanan publik kita ini dalam dunia transportasi. Oke. Nah, tadi kita masuk ke arah-arah yang agak ritual sedikit ya. Urusan dengan tuh, Ah, Sang Pencipta. istilahnya hablum minallah. Hablum minallah. Sekarang kita masuk hablum minannas. Jadi kalau kita lihat kan, Mas melihat ya masalah transportasi publik kita ini kan, ya kita mulai bicara busway, kita bicara kereta, kita bicara penerbangan, bis, dan macam-macam lagi, ya laut, angkutan laut. Ini kan kalau kita lihat ya memang kita ini kalau dilihat pelayanan ada peningkatan nggak? Ya ada. Tetapi kan tidak optimal sesuai dengan harapan. Betul. Ya. Sehingga keterlambatan misalnya sudah karena masyarakat sudah menganggap biasa itu. Kalau naik pesawat delay 1 jam 2 jam itu biasa. Bahkan ada yang setengah hari misalnya. Nah, itu dianggap biasa. Belum lagi kenaikan harga tiket, kebijakannya seperti apa. Ya. Kemudian kita bicara juga soal angkutan darat misalnya, angkutan laut. Nah, ini kan masih banyak problem yang belum memuaskan lah bagi masyarakat. Jadi gini Mas, maksud saya jangan melihat kecil besarnya biaya yang dikeluarkan oleh warga masyarakat ini terhadap penggunaan transportasi itu. Tetapi kan memang negara itu punya tugas membuat warga negara ini nyaman. Nah, ini kenyamanan ini yang akan dituntut. Jangan persoalan, wah kamu kan bayar kecil, gimana mau nyaman? Loh, di banyak negara itu kadang-kadang gratis tapi nyaman kan gitu. Ya. Nah ini gimana pengalamannya Mas Gini, Agus? kalau kita bicara transport itu bisa 2 hari 2 malam nggak selesai. Ya. Kita sekarang gini. Kan yang namanya transportasi yang baik itu, kita istilahkan ahli transport itu first mile, last mile. Artinya kita keluar dari rumah itu first mile. Nah, di kita itu yang mahal di first mile sama last mile. Karena sketchernya rumah, tempat kerja, pasar, sekolah itu kan tidak teratur. Belanda sudah bikin diacak-acak ini. Gitu. Jadi, misalnya rumah saya di Pondok Labu, kita mau jalan, saya perlu 50 meter. Jalan kaki bisa, tapi kalau yang enggak, kan harus naik ojek. Ya. Padahal ojek itu bukan transportasi umum. Naik ojek, berapa? 20.000. Terus nanti naik KRL, murah, cuman 5.000 lah. Nanti di sana nyampe titik, dia ke tempat kerja, tempat sekolah, nggak ada nih transportasinya. Ya. Naik ojek lagi. Tidak terintegrasi ya. Tidak terintegrasi. Nah, kata integrasi tadi yang kita tidak ada. Ya. Yang first mile, last mile. Nah, sekarang bagaimana ini harus dilakukan? Banyak hal kita itu, para pemikir di pemerintahan itu, kepala itu proyek, bukan program. Kalau proyek itu kan istilahnya anggaran berapa enggak, program dibuat. Akibatnya sekarang kalau membuat pelabuhan misalnya, itu jalannya nggak ada. Jalan kalau sekarang modelnya jalan tol nggak ada. Terus pelabuhan atau bandara atau apalah nggak ada. Oh ada nanti. Loh kok nanti? Kan infrastruktur itu balik pokoknya bisa 15 tahunan kayak jalan tol itu. Nah jadi harusnya startnya sama-sama. Oh ini jadi dulu bandaranya, jadi dulu pelabuhannya, tapi nggak ada. Keretanya nggak ada, alat transportasinya nggak ada. Pak kereta, apakah? Nggak ada. Itu yang membuat mahal dan akhirnya susah. Nah di kota,
Sekarang kan lagi ini istilah ERP, Electronic Road Pricing. Kita masuk bayar di beberapa negara. Itu 2014 tahun yang lalu zaman Foke, saya sudah diminta untuk pergi ke Stockholm, ke London, ke beberapa kota untuk lihat sebetulnya bagaimana. Kita sudah lihat, pemenangnya sudah ada, tiba-tiba ada yang mengintervensi itu tahun 2014. Iya, kacau lagi. Nah, ERP itu tidak bisa sendiri berdiri. Karena kita melarang mobil masuk dengan nge-charge mahal, terus transportasinya nggak ada. Terus bagaimana? Jadi saya katakan itu harus menyeluruh holistik. Artinya apa? Harus ada park and ride. Mobil parkir, naik transportasi umum, parkirnya murah, jangan mahal. Tapi di jalur yang ERP itu parkir harus mahal. Misalnya 1 jam 100.000. Supaya orang nggak bawa mobil. Ya, tapi kan ini harus ada nih, first last mile-nya harus ada, terkoneksi. Kan di Jepang, di Eropa, semuanya terkoneksi kita jalan. Angkutan umum yang baik itu maksimum jalannya 500 meter, ganti paling banyak 3 kali. Itu baru bagus. Nah, kita belum bisa ini. Hanya rute tertentu. Saya misalnya dari rumah bisa naik angkot sampai ke Fatmawati, pakai MRT, sampai kantor saya di Sudirman. Nah, itu benar. Tapi kan banyak kawan-kawan saudara kita di rumahnya jauh yang harus jalan atau harus naik ojek. Gitu. Ini pertama konektivitas, kedua nggak boleh satu-satu, harus bareng. Kalau satu-satu berat. Dan mindset otoritas atau ya regulator harus program bukan proyek. Nah, di kita Jakarta sudah mending, tapi di daerah lain kenapa motor banyak? Karena angkutan desa hilang. Jadi kita kalau lebaran, kenapa bawa mobil, bawa motor? Karena di sana nggak ada angkutannya. Ya kan? Salah satu lainnya juga karena menunjukkan saya berhasil di kota. Nah, ini mobil saya, tahun lalu mobil saya reot, ini sekarang baru gitu. Itu suatu hal yang tidak bisa dihindari. Tapi regulator harus menerapkan kebijakannya dan menjalankan. Kita biasanya cuma membuat, tapi tidak menjalankan. Itulah yang terjadi, kurang lebih. Sosialisasinya juga nggak ada ya. Nggak ada. Sehingga orang juga nggak tahu. Dilepas saja. Nah, kemarin saya ribut cukup lama ketika mau bentuk integrasi ini, yang diintegrasikan perusahaannya. Ya kan? MRT mau mengambil KCI, kereta yang KRL itu. Sahamnya 51%. Sambung tengah jangka. Jadi nggak jelas. Saya bilang bukan perusahaannya digabungkan. Di Jepang di mana ya modanya itu disambung kemana sampai. Nah, inilah karena pikirannya proyek jadinya supaya di Aceh coba kan susah nyari transportasi. Ya kan, jangan jauh-jauh lah, di Bandung saja. Saya kemarin barusan dari Bandung, ampun itu macetnya karena nggak ada transportasi umum. Karena semuanya pakai kendaraan pribadi, apalagi motor. Gitu. Motor pun sudah ngambil 1 jalur mobil kan. Lebih malah. Lebih ya, karena memang terlalu banyak. Banyak. Nggak bisa disalahkan masyarakat menggunakan motor karena memang tadi moda transportasi publiknya memang. Sebetulnya waktu sebelum dipindah dari Thailand, Pak, Bang, industri motor itu, kita itu industri transportasi umumnya sudah bagus. Dengan bangga dipindahkanlah ke sini. Saya bilang, ini bagus, lapangan pekerjaan. Nggak bisa, saya bilang nanti pasti celaka, benar. Tapi sudah meluas gini. Masuklah ojek online. Itu bukan angkutan umum. Karena dia tidak mau disebut angkutan umum. Tapi dia minta fasilitasnya angkutan umum. Kan cilaka kita. Masa negara diperintah gitu kan nggak bisa, saya bilang. Saya dipanggil Barreskrim diadukan. Karena saya bilang itu ilegal. Ya kan? Ya oke, saya datang saja. Jadi nggak bisa, orang undang-undangnya Anda harus plat kuning, Anda harus KIR. Nggak mau. Loh, kami bukan operator transportasi. Tapi Anda menggunakan sebagai jasa transportasi. Nah, itu kayak gitu. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan hal itu. Gitu. Jadi menyedihkan ya. Padahal soalnya sederhana sih. Sederhana sekali dan harusnya semua bisa. Asal kita tegas. Mau dan tegas. Ini bahaya juga kalau mau tapi tidak tegas. Apalagi sebenarnya tidak ada kemauan sama sekali. Nah, itu lebih parah lagi. Lebih parah. Kita kan kadang-kadang birokrasi kita ini tidak mau mempelajari sesuatu secara detail. Tadi kayak seperti Mas bilang ya, pokoknya kita buat aturan. Aturan ini jalan nggak jalan terserah.
Pokoknya kita tumpuk, udah kita bikin ini peraturan ada. Saya bikin teori baru, Bang, namanya reverse policy. Heeh. Jadi aturan kan harusnya kan aturan dibuat dulu, Mm-mm. muncul terus kebijakannya seperti apa, baru dijalankan. Mm-mm. Ini dijalankan dulu, so dicari nih. Diskresinya apa? Dicari. Kan tuh di reverse, Ah. mundur. Itu kan aturan induknya kan ada Undang-Undang 12 2011 itu nggak dipakai. Maka muncul UU CK dan sebagainya kan itu reverse itu. Harusnya berpikir dari kepala, nih berpikir Dari kaki. dari kaki. Ya, itu yang menjadi persoalan. Nah, terus DPR-nya juga tidak kritisi hal itu yang berat. Ya, Jadi pemerintah lancar saja terus dia jalan. makanya ini Mas, saya agak sedikit ilustrasi aja ya. Saya kira pemilu dengan sistem tertutup itu ya. Ini dalam kaitan dengan DPR ya. Pemilu dengan sistem tertutup itu logik. Karena setelah pengalaman kita melihat berapa periode dengan sistem terbuka nggak kita jelas. mendapatkan anggota DPR yang tidak berkualitas ya. Anak pejabat, artis, kemudian bukan kita merendahkan kemampuan mereka artinya ya. begini, ada anak pejabat juga punya kemampuan. Ada juga anak artis itu punya kemampuan. Ataupun seniman-seniman yang lain itu punya kemampuan. Tetapi tidak pukul rata. Kan tidak semua mereka punya kemampuan. Tetapi karena yang diharapkan itu adalah bukan dari segi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan DPR, tapi hanya bicara popularitas. Ini yang bahaya. Kalau sistem terbuka, yang populer ini yang dapat. Padahal kosong, tapi dia bisa dapat. Nah, jadi kalau tertutup kan partai bisa mengatur, ya kan? Bahwa caleg yang berkualitas yang itu dijadikan nomor jadi. Nah, sebenarnya partai-partai, Mas ya, kalau saya lihat nih pengalaman saya, partai-partai yang tidak mau pakai sistem tertutup, karena mereka sudah nikmat dengan menggunakan popularitas, bukan elektabilitas, kualitas, kemampuan, bukan itu. Nah, ini yang menurut saya perlu diperbaiki lah ya. Bukan kapasitasnya juga nggak dilihat, capability-nya tidak dilihat. Jadi ini menurut saya ini nanti parlemen kita semakin lama semakin rendah, makin lucu. Ya. Nah, kita mengharapkan carilah seniman-seniman yang memang mereka memahami persoalan-persoalan sosial masyarakat, ya. Kemudian apakah tokoh agama, yang apa lain, saja lah. Ya, itu Mas. Nah itu tadi problemnya kita tidak menghasilkan satu keputusan. Kadang-kadang kan orang tidak peduli dengan undang-undang, ya sudahlah terserah. Hanya beberapa orang yang mungkin serius ya untuk bicara soal undang-undang seperti masalah haji ini. Ya kadang-kadang orang tidak mau berpikir bagaimana beratnya beban masyarakat dalam persoalan biaya haji yang begitu tinggi ya. Harusnya kan DPR itu namanya aja wakil rakyat kan. Harusnya dia pikirkan itu. Nah, tapi kemampuannya enggak ada. Ya karena tadi ya. Terbuka. Nah, ini satu contoh Mas. Ini kan ada KAI ingin menaikkan lagi tarif komuter lain misalnya kan. Ini juga jadi kalau ini mahal lagi orang naik motor lagi kan. Ya gimana nih? Ya kalau soal itu memang saya kebetulan sedang mengerjakan, artinya mencari jalan keluar buat itu. KRL itu salah ngomong aja itu regulator yang kaya miskin itu kan yang jadi persoalan. Sebetulnya bukan itu. Jadi sekarang subsidi yang diberikan itu subsidi per kepala. Jadi ketika jumlah sesuai dengan perpresnya itu 1,2 juta tahun 2000. Nah, tetapi kan terus kena COVID dan sebagainya. Nah, ketika makin banyak orang, subsidi makin membengkak. Sementara untuk subsidi itu kan perlu waktu dicairkannya. Nah, KCI itu, induknya KRL, bilang sudahlah, subsidinya dikurangin saja, naikin sedikit. Sehingga teman-teman survei, naik sampai 2.000 itu masyarakat menerima. Karena harus perlu pelayanan dan sebagainya. Nah, sekarang juga beberapa rangkaian kereta sudah harus pensiun. Karena kalau dipaksakan itu berbahaya. Nah, untuk membeli saja antar kementerian itu, lambatnya minta ampun. Nah, nanti ketika kereta itu berkurang, bayangkan Jabodetabek itu 1 juta orang lah sekarang ya. Itu seperti apa? Nanti Presiden lupa. Saya sudah kasih bicara dengan beberapa menteri terkait. Kalau enggak, Presiden nanti
keburu marah. Pasti ini masyarakat marah karena nggak Iya. punya, kan rumah di Depok di mana kan ke Jakarta kerjanya. Iya. Nah, jadi soal tarif itu mau naik, saya bilang boleh naik, tapi coba kita ability sama willingness to pay dari masyarakat itu masuk nggak? Nah, yang kemarin tahun lalu dibikin masuk 2.000. Aman, tapi nggak diputuskan. Nah, ini sudah gitu, lalu pemerintah tidak memutuskan. Saya kan pusing, gimana sih? Kita udah bantu, tapi itu tidak diputuskan. Alasannya macam-macam lah. Lu masyarakat sudah mau, yang penting pelayanannya naik. Iya. Ayo. Nah, sekarang kelabakan lagi. Iya. Nah, selalu begitu. Jadi, harusnya kalau sudah diputuskan, datanya sudah ada, sampaikan. Dan sosialisasi tadi. Nah, sekarang kan perlu dana nih untuk beli kereta baru. Iya. Karena kalau tidak, mungkin sekitar 20-25 rangkaian kereta. Setiap kereta itu ada 10-12 kereta. Itu hilang nanti. Terus naik apa itu, Mas? Apa nggak marah itu? Iya. Itu. Nah itu, jadi artinya memang Keseriusan. keseriusan ya, sedih kita ya. Ya. Padahal itu Masalah- bukan hal sulit. Iya. Masyarakat kita ini membutuhkan sekali ya tempat tinggal, mereka tidak mampu beli rumah di Jakarta. Mereka tinggal rata-rata di kerja di Jakarta, tinggal di Bekasi, tinggal di Depok, di Iya. Bogor, Tangerang dan di mana-mana. Kan mereka membutuhkan transportasi publik yang memadai, yang nyaman buat mereka. Memadai aja kan nggak bisa, nyaman juga. Berkali-kali saya bilang bahwa angkutan umum itu ketika pagi dan sore itu pasti berdesakan dimanapun di seluruh dunia ini. Nah, tetapi biar bagaimana tidak berdesakan, dan itu yang kita pikirkan. Kalau sekarang mikirkan, ini sekarang bangun bus, besok ada lagi investor entah dari mana datang, kereta gantung. Besok lagi ada kereta layang, jadi nggak jelas ini, diaduk-aduk itu. Sementara kan populasi manusia bertambah terus. Ini tidak putus-putus, nanti begitu putus sudah terlambat. Ini akibat tidak ada perencanaan. Ya, sebetulnya perencanaan ada tapi dilanggar. Ya, itulah artinya kan dia apa yang direncanakan dan yang dilaksanakan itu berbeda. Itu kan problem saya kira ya. Karena tadi kayak cerita tanah, di urutan ini dibuat aja begini gitu loh. Itu yang menjadi persoalan di kita. Sehingga konektivitas tadi yang sudah jadi diganti sini. Wah, beda lagi nih. Tapi ini sudah harus dipaksakan karena ini kebetulan yang memasukkan orang yang sedang berkuasa misalnya. Nah, selesai kan jadi begini. Nah, itu terus yang terjadi. Ya, selain itu kan sama saja seperti pelayanan di jalan tol ya. Sama. Nah, kita mengharapkan orang sudah bayar tinggi, bayar mahal, dia kan perlu ada kenyamanan. Jalan tidak berlobang, tidak bergelombang misalnya. Itu kan kalau kita lihat mereka kalau begitu naik ke jembatan itu kan mobil bisa lompat. Wah, itu kalau orang sakit bisa meninggal itu. Bisa keguguran macam-macam. Ini saya lihat bagaimana sih? Ini satu lagi kalau soal jalan berlubang, bergelombang, selain salah konstruksi, bisa juga ini odol. Jadi truk yang tambah panjang, truk tambah lebar, tambah tinggi. Itu bebannya memberatkan si jalan. Sehingga habislah itu jalan, masuklah itu anggaran keuntungan dari operator jalan tol hanya untuk memperbaiki, tahan 3 bulan, hancur lagi. Karena tidak ada kebijakan untuk melarang truk ini kembali ke ukuran semula, nggak ada. Di tol kerugian per tahun tuh 40 triliun lebih. Orang meninggal kan truk itu nggak bisa jalan cepat. Sementara di mobil cepat di atas 100 kan berasa berhenti mobil ini. Supirnya ngantuk sedikit hajar itu. Padahal ditulis itu minimum 60 km. Nggak bisa lagi dia berat. Bus itu paling tinggi 40 pun udah hebat dia. Dia kapasitas 5 ton, dia bawa 15 ton. Nah gimana? Terguling macam-macam. Ban meledak, as patah, udah gitu. Makanya ya kan begini kan soal sederhana. Sederhana sekali. Masih ada sekarang kan yang namanya timbangan-timbangan truk masih itu. sudah tidak ini. Sekarang pakai yang WIM itu. Weight in motion. Jadi mobilnya nggak berhenti jalan aja, dia langsung digital thread. Nah itu kan langsung tilang aja. Tapi tidak dilakukan. Inilah kita. Sebetulnya orang pandai banyak di sini, tapi orang bijak hampir nggak ada. Tidak serius. Intinya kan tidak serius itu, Mas. Ya. Nah, jadi pada intinya kalau secara umum kita melihat bagaimana pelayanan publik kita ini secara keseluruhan. Gini, pelayanan publik itu kan tidak bisa diam. Hari ini kita puas karena bagus. Tapi kan tuntutan masyarakat naik terus.
Dan dia harus terus bergerak, nggak bisa diam. Nah, kita sudah baik. Dulu kan kalau saya selalu bicara begini entah di televisi, di mana saya bilang, kita tidak punya pelayanan publik yang baik. Sampai ketika kereta api berubah bentuk. Dan saya selalu pakai contoh itu yang paling baik pelayanan publik di Indonesia. Lalu yang lain ngikut. Ya kan? Nah sekarang sudah lama nih kereta api. Saya melihat sudah mulai turun. Karena banyak sekali beban yang dibebankan kereta api oleh pemerintah. Kereta api cepat, KRL, terus LRT, terus kereta Makassar, Parepare, terus banyak sekali beban. Sehingga dia membebani yang seharusnya itu bukan tugas dia. Itu. Nah, ini yang selalu harus dijaga. Ketika sudah baik, masyarakat sudah senang, pegawai sudah senang, bangga kerja di situ, dijaga terus, tapi terus ditingkatkan. Kita belum mampu itu. Iya. Itu persoalannya. Kita mampu membuat, tapi tidak mampu menjaga. Menjaga, ya. Itu selalu seperti itu. Ya. Trotoar dibangun bagus-bagus. Jualan. Nah, jualan lagi di Parkir situ. motor. Seminggu, sebulan kita lihat ada dari pegawai pemerintah yang pembersihannya itu ada. Tapi selanjutnya udah nggak ada lagi. Atau seadanya. Ada, tapi sampahnya dimasukin ke got. Banjir akhirnya kan. Banjir. Ini problem kita banyak sekali, Mas ya. Ya, terus berulang. Jadi kita perlu, saya selalu bilang, kita perlu pimpinan yang gila, bukan pimpinan yang pandai atau cerdas, yang gila. Ya. Gitu. Itulah Mas. Sehingga ombudsman pun itu kan menilai bahwa pelayanan publik kita masih sangat buruk. Ya kan? Sepakat itu? Sepakat. Meskipun buruknya itu beda dengan buruk 10 tahun yang lalu. Ya. Tadi karena tuntutan masyarakat, terus kebutuhan yang lebih baik itu gitu. Misalnya sekarang paspor, oke, kan lagi rame ini lagi benahi. Sekarang 1 hari selesai. Ya, gitu-gitu. Tapi nanti kan lama, 1 hari, 1 jam dong, nah, kan gitu. Masih 4 hari, Mas. Terakhir ada teman-teman saya ngurus masih. Mulai kemarin, Dirjen Bea Cukai bilang 1 hari. Kita lihat ya. Dirjen Imigrasi. Imigrasi. Ini kan anak muda ya, Dirjen Imigrasinya anak muda dan dia biasa membereskan yang bengkok-bengkok. Nah, jadi kita tunggu karena sudah kemarin pengumumannya udah ada testimoni di media sosial 1 hari. Nah, terakhir katanya dia membereskan Krakatau Steel yang rugi-rugi terus, sudah mulai untung dan bagus. Ya insya Allah lah pelayanan kita punya imigrasi ya. Karena itu kan pintu utama ya. Betul. Orang masuk ke Indonesia bertemu dulu dengan imigrasi. Kalau ini tidak dibenahi, saya kira ya orang juga tidak puas. Ya imigrasi itu kan sekarang kita punya persoalan yang saya juga titipkan ke Pak Dirjen. Kita kan ada ini, bebas visa. Banyak negara ada 160 sekian ada kepresnya itu. Bebas visa. Tapi kita nggak bebas visa ke sana. Kan nggak benar. Nah itu saya bilang tolong diperbaiki. Artinya kan ada kerjasama, tadi sinergi antara Kumham dengan Kementerian Luar Negeri kan, diplomasi jalan di sini juga harus diikuti gitu. Memang betul. Banyak negara Eropa ke sini itu bebas visa. Kita nggak bisa. Kita ke sana. Loh kok dikasih? Sebulan, 2 bulan pun kita susah. Dan yang dikasih negara-negara yang tidak punya sejarah, tidak punya hubungan ekonomi ke sini, misalnya Ekuador. Ngapain Ekuador kan jauh sekali 40 jam ke sini. Masa dikasih bebas visa nggak mungkin ada yang datang ya? Ada lah 1-2 orang. Terus ada negara-negara pulau-pulau kecil di Pasifik Selatan. Dengar namanya aja belum pernah. Nah dia mau ngapain ke sini? Lihat laut juga orang dia hidup sehari-hari kan di. Itu yang saya minta pada Pak Dirjen Imigrasi. Coba tolong di review lagi, diperbaiki yang enggak. Pokoknya kalau bebas visa harus reciprocal, harus sama-sama. You kasih bebas, saya kasih bebas. Sudah, nggak boleh cuma sebelah, nggak boleh. Iya, gitu. Karena lucu itu betul-betul kita rasakan ya. Terutama kalau negara-negara yang maju itu, ya udah kita nggak dihargai sama sekali. Ya ngurus visa itu bisa. Sekarang ngurus visa Eropa bisa 5-6 minggu. Iya. Apalagi situasi kalau liburan, lebih susah lagi. Nah menurut Mas Agus ini ya, pelayanan publik yang sangat buruk yang ada nih di negara kita ini, di sektor apa yang paling menonjol? Sektor kalau yang kependudukan sudah lumayan beres lah. Yang terburuk itu masih pelayanan logistik, itu masih buruk dan mahal. Karena rantainya banyak sekali. Itu kan pelayanan
masyarakat. Kalau di pulau-pulau terpencil logistiknya nggak benar, Ya, kan itu masih sampai hari ini belum bisa diperbaiki oleh pemerintah. ya, Kalau transportasi sebagian dari bentuk tiba-tiba yang ini buruk gitu, jadi kayak semacam bergantian gitu. Jadi kita kayak balon dipencet di bawah, ini ke atas, nanti gitu. Nah itu yang perlu diperbaiki. Kalau ya. yang paling paling terburuk tuh ya itulah yang model-model gitu di daerah terutama. Kalau di Jakarta sih praktis bagus lah. Hmm. Di daerah coba di Aceh Ya. gimana kan? Coba di mana lah? Padahal kan dalam undang-undang itu dilibatkan kan? Sama, iya. Dilibatkan itu pemerintah daerah Iya. untuk meningkatkan pelayanan publik Iya, kan? tapi pemerintah daerah sendiri mindset-nya kan beda. Mm-mm. Misalnya kemarin demo macet di seluruh Jakarta itu yang kepala desa. Ya, 6 tahun minta 9 tahun. Nah itu kan kita perlu review dulu itu. ya, Kan Anda di DPR, kita review dulu nih. Mau ngapain minta 9 tahun? Jangan-jangan mau ngambilin dana desa itu. ya. Nah kan itu hal semacam itu mengganggu menurut saya. Ya intinya kan selama pemimpin itu, Mas ya, kalau menurut pandangan saya ya, mungkin Mas nanti bisa kasih penjelasan ya. Selama pemimpin ini masih membutuhkan pencitraan, Oh iya. ya, dan menurut saya ini yang namanya pelayanan publik ini tidak jalan. Dulu kan kita lihat ya, Pak Jokowi waktu jadi gubernur DKI itu dia tidak butuh pencitraan. Artinya di mana ada yang dianggap misalnya pasar Minggu ini pasarnya kenapa jorok begini-begini, apa alasannya, jual sembarangan, dibersihkan ya kan, sebagaimana pengalaman dia di Solo dulu kan. Nah kemudian juga di Tanah Abang di beberapa tempat dirapikan semua, karena waktu itu memang beliau tuh memang nggak butuh pencitraan. Ya begitu juga menurut saya Ahok juga seperti itu ya. Ya udahlah pokoknya terlepas dari persoalan ada hal-hal soal agama itu bukan urusan Itu kita kan lah. jadi susah itu buat tolok ukur. Iya, tapi kan kalau kita lihat memang yang penting ketegasan ya. Tapi semakin kesini kita lihat nih pencitraan. Ya bahaya sekali, apalagi kalau gubernur kepengen jadi presiden. Ya, siapapun gubernur itu kan, gubernur Jawa Tengah, gubernur DKI, Jawa Barat kepengen jadi presiden, ini semuanya nanti membangun pencitraan. Sebab kalau dia tegas, nanti ini media sosial menghantam dia, akhirnya dia tidak jalankan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini bahaya sekali. Makanya DPR harus tertutup. Ya kan? Iya. Sehingga bisa dikontrol dari ketua partai yang bertanggung jawab. Iya. Jadi anggota DPR berkualitas dan dia harus berbuat. Nah inilah salah satu penyakit negara kita. Selama pemimpin itu, Mas ya, penuh dengan pencitraan, maka pelayanan publik semakin buruk, gitu Mas. Bisa nggak kita simpulkan? Bisa. Kan itu seperti zaman dulu KKN gitu-gitu kan? Iya. Ya bisa. Karena begitu dia pencitraan ya dia harus cari yang harusnya ilegal jadi legal. Iya. Ya kan? Tadi transport. Ini nggak benar, nggak ada di undang-undang nggak diatur. Nggak apa-apa. Ini banyak nih masanya 10 juta. Selesai. Iya. Jadi kan yang namanya legal law enforcement itu nggak jalan. Karena ya kalau dia keras, citranya buruk nanti. Buat publik ya. Publik kan punya persepsi masing-masing. Ada media sosial, dia tulis aja. Iya. Nanti kalau dulu kan nggak ada media sosial, jadi nggak terlalu. Sekarang berpengaruh karena persoalannya belum masing-masing nanti piara buzzer kan. Iya. Nah, sudah selesai. Jadi lebih kompleks sekarang. Jadi negara buzzer kita ini. Negara buzzer. Nah, itu yang paling berkuasa di Republik ini. Jadi Mas, selain soal tadi pelayanan pemerintah ya, keseriusan pemerintah di dalam hal masalah pelayanan publik ini, kita juga melihat bahwa kualitas sumber daya manusia kita juga masih rendah di dalam memahami persoalan-persoalan yang namanya pelayanan publik, ya kan? Apakah soal haji, soal transportasi, soal macam-macam. Apa saja. Ya, itu kan kita lihat memang karena mereka itu tidak memahami secara dalam ya tentang apa sih hak mereka yang harus dilayani, akhirnya pelayanan publik ini semakin semakin menurun. Karena yang berkuasa pun tidak secara sinsir menjelaskan pada publik. Tidak secara sinsir memberikan pelayanan yang baik. Di legislatif juga sama. Ya sekarang kan apa kata eksekutif? Semua iya.
Mm-mm. Nah, kan kita nggak punya kontrol di sini. Ya. Itu yang sebenarnya kontrol itu yang penting. Makanya namanya oposisi itu ya penting. Ya. Karena dia buat kontrol. Kan saya selalu bilang, kalau kita menyayangi seseorang, leader kita, sekali kita marah atau kritik, itu bukan berarti kita benci. Kita justru sayang dia supaya dia Ya. jangan belok terlalu ke kiri, kan gitu. Tapi itu disalahartikan di publik. Mm. Wah, Anda ini nggak suka dengan bos saya nih. Gitu. Bukan itu sebetulnya. Maka saya ingat kita belajar dari Cina. Itu bukan hanya ilmu dagangnya aja, cara berdagang, Mas. Saya baca satu buku, itu kira-kira 5.000 tahun yang lalu ya. 2.700 sebelum Masehi. Ada raja Cina itu namanya You. Nah, ya, si kepala suku yang kemudian membawahi seluruh suku. Ketika dia menjelang meninggal, itu kan dia punya anak. Ya. Anaknya ikut perang juga. Tetapi ketika dia mau meninggal, semua mengajukan supaya anaknya ini yang pantas mengganti. Dia bertanya, jadi dia undang itu kepala-kepala suku, kemudian dia bertanya, siapa yang pantas untuk menggantikan posisi saya? Kan demokratis sekali nih. Itu cerita 2.700 sebelum Masehi. Ya kan, berarti kira-kira hampir 5.000 tahun yang lalu ya. Gitu. Semua pada mengusulkan anaknya. Tapi dia bilang nggak bisa, anak saya ini pasti nggak mampu. Yang dia pikirkan itu negara, bukan pikir anaknya harus mendapatkan posisi. Harus terah. Nah. Lalu ada lagi yang mengusulkan orang terdekat dia, masih saudara juga, dia juga tolak. Akhirnya ada yang mengusulkan orang yang di luar itu semua, di luar keluarga. Dan dia bilang, ini yang mampu. Ya. Kalau yang kamu usul-usulkan itu mentalnya belum siap untuk memimpin ini. Nah, jadi maksud saya Cina itu punya sejarah demokratis, ya, budaya-budaya seperti itu, budaya-budaya musyawarahnya ada. Nah, seharusnya kita ambil itu ya, bahwa mereka sekarang menjadi partai komunis, menjadi negara komunis itu soal lain. Proses tapi, itu, proses, ideologi dan ya. Nah, jadi maksud saya kan kita bisa belajar dari situ. Bisa, ya. janganlah pakai huruf terah terus apa itu enggak lah. Makanya saya begitu dengar ini, aduh, kenapa sih kita harus berulang gitu? Saya kenapa? Bukan saya tidak setuju, boleh saja. Tapi biarlah diuji waktu dulu. Oke, kelihatan baru. Ini jangan-jangan masuk semua. Wah, saya bilang, saya kalau itu saya nggak sependapat. Makanya saya sempat bilang, waduh, kalau begini caranya berat juga nih kita ikut pemilu 2024 ya. Karena kita nggak tahu nih barang. Gitu. Jadi persoalan mekanisme pelayanan publik kita, kalau kita kembali lagi bagaimana nih? Ya, pokoknya mekanismenya harus, kan semua itu harus holistik ya. Ya. Jadi ada perencanaan. Nggak mungkin bikin sesuatu tanpa perencanaan, itu nggak mungkin. Perkara perencanaan dirubah, oke, karena ada persoalan waktu, kondisi sosial, ekonomi, iya. Jadi sekali lagi kalau untuk transportasi itu harus satu terkoneksi, harus itu. Dua harus disubsidi, tidak ada angkutan transportasi yang baik tanpa subsidi. Harus disubsidi. Ya, supaya rakyat bisa terjangkau. Gitu. Sehingga ada perencanaan. Itu saja. Jalankan, selesai. Jadi jangan ada lagi kesan bahwa aturan dibuat untuk dilanggar. Nah, kan gitu. Atau aturan dibuat setelah di set up. Saya maunya gini nih, gini. Jadi buat aturannya ya. Nah, itu reverse policy tadi. Itulah. Jadi kesimpulan kita bahwa pelayanan publik kita ini masih jelek ya, masih rendah, dan itu juga sudah diakui oleh ombudsman kita sebagai lembaga yang memang punya authority ya. Untuk melakukan penilaian seperti itu, ya. Sementara publik kita lihat di dalam membangun pelayanan ini dalam kebijakannya tidak dilibatkan. Ya. Karena juga kita krisis gini. Dulu zaman saya masih muda nih, kita dari sisi kan ada 3 sisi, legislatif, regulator, pemerintah, terus publik, NGO dulu. Nah, ini hilang nih sekarang. Sudah masuk kawan-kawan saya itu seangkatan di NGO, di LSM sudah ada di Senayan dan ada di ring 1 pemerintahan. Jadi ya lalu enggak ada kontrolnya ini. Nah, ketika tidak ada kontrol sulit.
Nggak ada Oke, yang Mas. mengingatkan. Apa sih syarat-syarat yang harus diutamakan ya supaya kebijakan publik ini efektif dan bisa dipatuhi oleh masyarakat? Oke, yang pertama kan tentu ada perencanaan ya. Negara ini mau Mhm, di sektor apalah, katakan tadi kita bahas transportasi, oke bahas transportasi. Nah terus dibuat perencanaan, sudah dibuat mhm, perencanaan saja, lalu dari situ turunkan, seperti apa? Harus program, jangan proyek. mhm, Ketika proyek ini tergantung yang mengusulkan, nanti mhm, sudah jadi satu, tiba-tiba keluar ada, oh nggak ketemu nih. mhm, Nah ketika itu terjadi, ya tidak akan jalan sistem transportasi publik yang baik. Jadi orang suka-suka aja ngatur, itu yang berat. Dan mhm. itu yang selalu terjadi di kita. Ya kan, misalnya sudah bagus nih sekarang. Terus tiba-tiba gini, transportasi publik itu tidak boleh paralel, sejajar. Misalnya, MRT dari selatan ke utara. Mhm, Terus ada Transjakarta, selatan ke utara juga. mhm, Nah itu mesti dipastikan bahwa mereka nggak boleh sejajar. Karena kalau sejajar nanti kanibal. mhm. Ketika kanibal, salah satu pasti mati. Iya, Nah itu salah satu trik-trik yang harus dipahami, dan juga ada konektivitas yang tadi first mile, last mile, sehingga orang keluar dia tahu saya mesti berangkat jam oke. Keluar naik, kan kalau kita di luar negeri begitu, keluar iya, zaman iya. saya sekolah, keluar apartemen, oh 5 menit lagi, saya masih bisa minum susu dan sebagainya, jalan keluar bus datang, set naik. Ya artinya kan pemerintah itu kalau kita bicara roadmap ya, Ya istilah ah, kerennya roadmap. Nah, roadmap lah. Dia bikin roadmap ini tentang transportasi kita. Karena ini yang paling penting untuk publik. Karena kalau di sini gagal, udah gagal semua. iya karena orang tidak bisa bergerak untuk Ya, bekerja, sekolah dan aktivitas. ya. Ya, Pengalaman kita misalnya kalau kita lihat di Belanda itu keluar depan rumah ada bis terus lari kereta. dekat stasiun kereta, orang naik kereta lagi, nanti ada ada tram dan macam-macam, itu transportasinya connecting semua gitu loh. Nggak jalan-jalan, nggak sampai 50 meter sudah ada. Ya, itu yang Nah, harus secara keras segera diciptakan, konektivitas. iya, jangan seperti kita bangun busway, itu bilang, kenapa kita bangun busway tidak bangun jalan baru? Hmm. Kita pakai ini, kita contoh Bolivia. Ini kan Bolivia negara kecil, ya. Masa kita ini mencontohnya Bolivia gitu, Mas. Contoh negara-negara yang sudah maju lah. Hmm. Hmm. Nah, saya lihat kalau di Cina misalnya Mas ya, busway itu dia bikin jalan layang lagi di atas sendiri. Kita sebenarnya sudah ada coba itu yang dari Mampang itu. Mampang sampai ke Ciledug ya, Ciledug atau kemana Hmm. Cipulir sana, ya kan? Teman sayangnya orang kalau udah masuk ke situ nggak bisa turun, Ya. nggak ada. Ya, yang kita contoh yang Kolombia itu, ya kan? Bogota itu juga total dia, dan juga diatur. Jadi orang tuh diatur rumah di daerah sini, kantor sini, komersial ini, pasar. Kita kan nggak nyampur, di mana developer mau bangun itu dibangun di situ. Ya. Jadi mau bikin rayonisasi sekolah kan nggak pernah bisa. Hmm. Karena sekolahnya tidak rata kualitasnya. Iya. Kita sebagai orang tua kan mau anak-anak sekolah yang Iya. terbaik. Ada di sebelah sana, ya sudah macet lah. Saya bandingkan dengan Malaysia aja Mas ya, nggak usah jauh-jauh. Iya. Di Malaysia itu kan setiap developer membangun sekian ribu rumah misalnya. Di situ si developer, di situ harus dibuat sekolah yang berkualitas, tempat bermain-main, taman, semuanya. Market itu di situ juga ada. Ya, jadi orang juga kalau butuh apa-apa tidak perlu keluar kecuali weekend dia mungkin sekali-sekali perlu ke kota. Nah kita kan nggak ada ini sekarang ini belum terintegrasi ini Ya, semua. karena developernya juga tidak terdidik misalnya. Dia bangun Ya. pokoknya tanah, dia bisa ngurus tanah, lalu dia menyodok aturan, merubah aturan. Nah, udah selesai. Ya. Oh, udah gitu nggak bisa. Mau diapain dia nggak bisa. Ya, Ya. kita itu terjadi. Kan Belanda sudah ngatur. Selatan itu perumahan. Mm-mm. Ini posisi ini. Diacak-acak kan sekarang. Ya. Seluruh Kemang, tempat restoran. Ya. Sekarang masuk lagi di Pondok Indah. Mm. Masuk lagi, wah sudah semua Cipete itu. Ya, ya. Nah, itu yang membuat sulitnya membuat master plan. Kawasan industri di mana kan? Mana gitu. aja ada. Harus kan kawasan industri dibangun Ya di luar, di dekat pelabuhan ya, di dekat Ya. laut ya, supaya tidak mengganggu lagi Ya. masyarakat dalam ya si transportasi. rel kereta tidak masuk ke pelabuhan. Jadi turun di situ, masuk truk. Jadi double handling, mahal. Itu tadi yang saya katakan, pelayanan publiknya di Ya. logistik parah masih. Dan lebih parah lagi, kalau kita ke Jawa itu masih banyak rel-rel kereta yang menghadang kan? Ya. Nah, Nah, itu juga karena perubahan tata kota. Dulu kan kereta udah ada itu. Tiba-tiba pemerintah daerah ngasih izin perumahan di sana. hmm. Ngasih izin sekolah. Nah, udah.
Sementara dia tidak tanggung jawab naruh orang untuk jaga palang. Dan Iya. jaga palang kan bukan tanggung jawab KAI itu tanggung Iya. jawab pemerintah daerah. Iya. Gitu. Atau paling tidak dibikin aja flyovernya kan sedikit Ya, supaya orang bisa. mahal. Harusnya yang dikasih izin tanah di sebelah sana, di seberang rel sama Pemda, nah, kau termasuk bikin, Iya. nah gitu. Itu Sebenarnya enggak. kalau saya lihat gini Mas, kalau demi warga negara, demi masyarakat, tidak ada yang mewah kan. Semuanya kan bisa murah gitu. Kalau kita berpikir pelayanan kepada masyarakat. Tapi kalau bicara tadi kan bicara mahal ini kan karena kita tidak mengutamakan masyarakat. Gitu Kita ya Mas. mengutamakan komisi. Ah, Jadi komisi berapa kau kasih itu, nah itu. Jadi Proyek. ya proyek lagi dan utamanya komisi, bukan servis. ya. Itu bedanya. Baik Mas Agus, kita tidak terasa ini 1 jam ya. 1 jam lebih loh. Lebih. Padahal kita ngomong-ngomong santai aja, yang nggak ada yang terlalu serius ya. Iya enggak? Terima Terima kasih undangannya ya. Ya, terima kasih Mas Agus. Kita udah ngobrol panjang lebar tentang masalah pelayanan publik. Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi masukan lah buat pemerintah ya, birokrasi kita yang memang mempunyai otoritas untuk meningkatkan pelayanan publik. Jangan marah dikritik tapi kerjakan. Ya, tugas kita kan di sini melakukan koreksi dan kritik, ya, bukan memberontak. Bukan memerintah. Bukan tidak suka, enggak. Ya, Kita boleh berseberangan tapi kita tetap bersama. Ya loh, kita kan. Apakah kita ngopi, beda partai, ayo aja kan. Ya. Oke Mas, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.